Oke, kali ini ada fungsi polinomial dan fungsi parabola. Nah, kurva fungsi polinomial yang sering dijumpai adalah parabola, fungsi kubik, dan fungsi hiperbola. Pertama ada fungsi parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan directrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal minus y atau berupa garis yang sejajar dengan sumbu horizontal minus x. Lalu titik ekstrim parabola tak lain adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Bentuk umum persamaan parabola adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah b x ditambah c. Sumbu simetri sejajar, sumbu vertikal atau x sama dengan a y kuadrat tambah by tambah c. Sumbu simetri sejajar, sumbu horizontal. Untuk parabola dengan sumbu simetri sejajar, sumbu vertikal atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Parabolanya terbuka ke bawah jika a kurang dari 0 dan terbuka ke atas jika a lebih dari 0. Sedangkan untuk parabola dengan sumbu simetri sejajar, sumbu horizontal atau x sama dengan a y kuadrat ditambah by ditambah dengan c. Parabolanya terbuka ke kanan jika a lebih dari 0 dan terbuka ke kiri jika a kurang dari 0. Lalu titik ekstrim parabola adalah IJ. Min b per 2a dikali b kuadrat minus 4ac per minus 4a, di mana minus 2 atau per 2a adalah jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal minus y, sedangkan b2 min 4ac per min 4a adalah jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal x. Titik potong parabola dengan sumbu-sumbu koordinat dapat dicari dengan cara serupa, seperti halnya dalam proses lingkaran, elips, dan hiperbola. Dalam menggambar parabola, kita menentukan beberapa karakteristik parabola. Yang pertama, arah dan jumlah titik potong dengan sumbu x. Bentuk parabola memiliki ciri khusus yang dapat diketahui dari nilai a dan d persamaan parabola. Suatu persamaan parabola adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika nilai a positif, berarti parabola tersebut menghadap ke atas. Jika negatif, berarti parabola tersebut menghadap ke bawah, dengan catatan bahwa fungsi parabola tidak dapat memiliki a sama dengan 0. Nilai d definite. Suatu parabola dihitung dengan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Jika d positif, berarti parabola tersebut memotong sumbu x, yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 2. B. Jika d bernilai 0, berarti parabola tersebut hanya menyentuh sumbu x, yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 1. Dan C. Jika d bernilai negatif, berarti parabola tersebut tidak memotong dan tidak menyentuh sumbu x, yang berarti tidak memiliki akar persamaan sama sekali. Lalu yang kedua ada titik potong terhadap sumbu x. Selain arah parabola, kita perlu menghitung titik potong parabola terhadap sumbu x. Lalu yang ketiga ada titik potong sumbu y. Kita juga perlu mengetahui titik potong sumbu y agar dapat menjadi panduan menggambar parabola dengan lebih teliti. Titik potong dengan sumbu y sama dengan c, x sama dengan 0. 4. Titik ekstrim. Titik ekstrim parabola I dan J adalah min b per 2a b kuadrat minus 4ac per minus 4a. Lalu persamaan parabola dapat ditentukan jika diketahui 3 titik yang dilewati persamaan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat 3 parameter yang akan ditentukan pada persamaan tersebut, yaitu A, B, dan C. Sebagai ilustrasi, jika kita mengetahui sebuah parabola melewati titik 1,16 minus 1,12 dan 2,15, maka tentukan persamaan parabola tersebut. Yang pertama, masukkan semua titik tersebut dalam persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A 16
sama dengan A tambah B tambah C. Yang B 12 sama dengan A minus kurang B tambah C. Yang 15 4A ditambah 2B ditambah C. Dari ketiga persamaan tersebut, kita dapat melakukan eliminasi atau substitusi untuk mengetahui nilai A, B, dan C. Pada modul ini kita melakukan eliminasi yaitu persamaan A dan B. A ditambah B ditambah C sama dengan 16. A dikurang B ditambah C sama dengan 12. 2B sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Lalu persamaan A dan C. A tambah B tambah C sama dengan 16. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 15. Minus 3A dikurang B sama dengan 1. Jika B sama dengan 2, A ditambah kok gitu sih? Lalu persamaan A dan C. A ditambah B tambah C sama dengan 16. 4A tambah 2B ditambah C sama dengan 15. Minus 3A dikurang B sama dengan 1. Jika B sama dengan 2, A 1 plus 3 per min 3 sama dengan 1. Karena A dan B sudah ditemukan, maka kita dapat menentukan C dengan masukkan nilai A dan B pada persamaan A. 16 sama dengan minus 1 tambah 2 tambah C. C sama dengan 15, sehingga persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan minus 1 X2 ditambah 2X tambah 15. Y sama dengan min X2 ditambah 2X tambah 15. Selanjutnya akan dibawakan oleh Paris. Nah, selanjutnya ada fungsi polinomial, fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Rumus fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. Keterangannya, QD sama dengan jumlah, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien pengarah atau slope, P sama dengan tingkat harga. Contoh pertama, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12, di mana Y adalah harga P dan X adalah kuantitas Q. Nah, ini adalah foto gambar tipot dengan SB min Y, misalkan X sama dengan 0, kita Y sama dengan 12. Nah, tipotnya 0,12. Tipot dengan SB min X, misalkan Y sama dengan 0, X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Karena D sama dengan 49 min 4 kali 1, 12 sama dengan 1 min D lebih dari 0, maka ada 2 tipot dengan SB min X, yaitu X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0, X min 3, X min 4 sama dengan 0, X1 sama dengan 3, dan X kuadrat min sama dengan 4. Tipotnya 3,0 dan 4,0. Karena A lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka di atas adalah titik ekstrim minimum. Nah, berikut ini ada grafik yang terbentuknya. Nah, berdasarkan kurva permintaan di atas, tampak bahwa fungsi permintaan Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12 berlaku untuk interval jumlah permintaan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, dan harga permintaan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 12. Atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q2 min 7Q plus 12 sama dengan 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 12. Nah, pengertian dari fungsi penawaran adalah rumus matematis yang menghubungkan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika harga naik, jumlah penawaran cenderung bertambah, dan sebaliknya. Rumus fungsi permintaan QS sama dengan A plus B PS. Keterangannya, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, A dan B sama dengan konstanta. Contoh pertama, diketahui fungsi penawaran jenis barang adalah Y X kuadrat plus 3X plus 2, di mana Y adalah harga P
dan X adalah kuantitas Q. Nah, berikut gambar kurvanya. Tipe dengan SB min Y, misalkan X 0, tanda panah Y sama dengan 2. Tipe dengan SB min X, misalkan Y sama dengan 0, tanda panah X 2 plus 3X plus 2 sama dengan 0. Karena D sama dengan 9 min 4 kali 1 2 min sama dengan 1, ya D nya lebih dari 0, maka terdapat dua tipe dengan SB min X, yaitu X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, tanda panah X plus 1, X plus 2 sama dengan 0, tanda panah X 1 sama dengan min 1, dan X kuadrat sama dengan min 2, tanda panah tipe min adalah min 1,0 dan min 2,0. Selanjutnya ada karena A lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Tanda panah titik ekstrim minimum. Min B per 2A, min D per 4A. Tanda panah min 3 per 2, min 1 per 4. Nah, berikut grafik yang terbentuknya. Nah, berdasarkan kurva penawaran di atas, tampak bahwa fungsi penawaran Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 berlaku untuk interval jumlah penawaran X lebih dari sama dengan 0 dan harga permintaan Y lebih dari sama dengan 2, atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q 2 plus 3Q plus 2 untuk Q lebih dari sama dengan 0 dan P lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Market atau market equilibrium adalah ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau QD sama dengan QS. Harga yang tercipta pada keseimbangan pasar merupakan harga keseimbangan P. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sejenis barang adalah D Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12. S sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Contoh pertama, tentukan keseimbangan pasarnya dan gambarkan kurvanya. Pada keseimbangan pasar berlaku QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, sehingga keseimbangan pasar dapat diselesaikan dengan substitusi. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Tanda panah 10X sama dengan 10, tanda panah X sama dengan 1. Dan Y dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran, sehingga diperoleh nilai Y sebagai Y sama dengan 1 kali 2 plus 3 kali 1 plus 2 sama dengan 6 jika keseimbangan pasar tercapai pada E 1,6. Berikut gambarnya. Nah, sekian dari kelompok kami dari fungsi polinomial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada bagian kita yang wassalamnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.